membagikan pesan kehidupan Anda. Shalom mitra produktif, jumpa lagi dengan saya, Pastor Tommy Ringo, di YouTube Tahta Daud Channel dan di podcast Anchor Produktif dalam program 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang alkitabiah. Untuk apa kita ada di dunia ini? Episode 37. Sebelum kita belajar bersama dan memulai perjalanan rohani yang mengasyikkan ini, mari kita memperkatakan dan merenungkan firman Allah yang tertulis dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 10a yang berkata, "Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya." Juga firman Allah yang tertulis dalam surat 1 Tesalonika 1 ayat 8 terjemahan The Message yang berkata, "Kehidupanmu menggemakan firman Tuhan. Berita tentang imanmu di dalam Tuhan sudah tersebar. Kami bahkan tidak perlu mengatakan apapun lagi. Kamulah pesannya." Dari ayat-ayat tersebut kita diingatkan bahwa Allah telah memberikan kepada Anda suatu pesan kehidupan untuk dibagikan. Allah telah memberikan kepada Anda suatu pesan kehidupan untuk dibagikan. Ketika Anda menjadi seorang percaya, maka Anda juga menjadi utusan Allah, seorang pembawa berita Allah. Allah ingin berbicara ke seluruh dunia melalui diri Anda. Anda mungkin merasa bahwa Anda tidak mempunyai apapun untuk dibagikan, tetapi itulah cara iblis untuk membuat Anda diam. Anda mempunyai segudang pengalaman yang Allah ingin pakai untuk membawa orang lain ke dalam keluarganya. Pesan kehidupan Anda memiliki 4 bagian, yaitu kesaksian Anda, kisah tentang bagaimana Anda memulai hubungan dengan Yesus, lalu pelajaran-pelajaran kehidupan Anda, pelajaran-pelajaran terpenting yang telah Allah ajarkan kepada Anda. Berikutnya, kerinduan ilahi Anda. Hal-hal yang telah dibentuk Allah dalam diri Anda untuk diperhatikan. Dan juga tentang kabar baik, berita tentang keselamatan. Berikut ini penjelasannya. Pertama, pesan kehidupan Anda termasuk kesaksian Anda. Kesaksian Anda merupakan kisah tentang bagaimana Anda memulai hubungan dengan Yesus. Kisah tentang bagaimana Kristus telah membuat perbedaan dan perubahan dalam kehidupan Anda. Petrus memberitahukan kita bahwa kita dipilih oleh Allah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Inilah hakikat dari bersaksi, yakni membagikan secara sederhana pengalaman-pengalaman pribadi Anda tentang Tuhan. Ingatlah, dalam sebuah ruang pengadilan, seorang saksi tidak diperbolehkan untuk berdebat atau berargumentasi tentang kasus. Tidak diperbolehkan membuktikan kebenaran atau memaksakan suatu putusan. Itu adalah tugas para pengacara. Saksi hanyalah memberitahukan apa yang terjadi pada mereka
atau apa yang mereka lihat. Makanya Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Kamu akan menjadi saksiku, bukan kamu akan menjadi pengacaraku, atau kamu akan menjadi pembelaku." Bukan. Allah ingin agar Anda membagikan kisah Anda kepada orang lain. Berbagi kesaksian adalah bagian yang sangat penting dari misi Anda di bumi, karena kesaksian Anda itu unik. Tidak ada kisah lain yang sama seperti kisah Anda. Jadi, hanya Andalah yang dapat membagikannya. Jika Anda tidak membagikannya, kisah itu akan hilang selamanya. Anda mungkin bukan seorang sarjana dari sekolah Alkitab, tetapi Andalah pemegang kuasa, lisensi, otoritas atas kehidupan Anda. Dan itu sulit untuk diperdebatkan atau menyanggah suatu pengalaman pribadi. Bahkan sebenarnya, kesaksian pribadi lebih efektif dari khotbah. Karena bagi orang-orang yang tidak percaya, mereka melihat gembala atau pendeta itu sebagai, dalam tanda kutip, penjual profesional. Tetapi ketika mereka mendengar dari Anda, mereka melihatnya sebagai, dalam tanda kutip, konsumen yang puas. Sehingga mereka memberikan kredibilitas yang lebih besar kepada Anda. Kisah-kisah pribadi juga lebih mudah dimengerti daripada prinsip-prinsip. Dan orang-orang senang mendengarkannya. Kisah-kisah itu menarik perhatian kita, dan kita lebih lama mengingatnya. Orang-orang yang tidak percaya mungkin akan kehilangan minat jika Anda mulai mengutip perkataan para teolog. Tetapi mereka secara alami ingin mengetahui tentang pengalaman-pengalaman yang belum pernah mereka alami. Jadi mitra produktif, kisah yang dibagikan membangun jembatan hubungan. Sehingga Yesus bisa berjalan menyeberang dari hati Anda kepada hati mereka. Nilai lain dari kesaksian Anda adalah bahwa kesaksian itu melewati pertahanan intelektual. Banyak orang yang tidak mau menerima otoritas Alkitab, tetapi akan mendengarkan kisah pribadi yang sederhana. Karena itulah dalam 6 kesempatan yang berbeda, Paulus memakai kesaksiannya untuk membagikan Injil, bukannya mengutip firman. Silahkan dibaca dalam Kisah Para Rasul 22 sampai dengan pasal 26. Firman Allah dalam surat 1 Petrus 3 ayat 15-16 berkata, "Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni." Mitra produktif, cara terbaik untuk siap sedia adalah dengan menuliskan kesaksian Anda dan kemudian menghafalkan bagian-bagian utamanya. Bagilah kesaksian menjadi 4 bagian. 1.
seperti apa kehidupan saya sebelum bertemu Yesus? 2. Bagaimana saya menyadari bahwa saya membutuhkan Yesus? 3. Bagaimana saya menyerahkan kehidupan saya kepada Yesus? 4. Perbedaan apakah yang telah Yesus buat di dalam kehidupan saya? Kedua, pesan kehidupan Anda mencakup pelajaran-pelajaran kehidupan Anda. Pelajaran-pelajaran kehidupan Anda yaitu kebenaran-kebenaran terpenting yang telah Allah ajarkan kepada Anda melalui pengalaman-pengalaman bersamanya. Ini adalah pelajaran-pelajaran dan wawasan-wawasan yang telah Anda pelajari mengenai Allah, hubungan, masalah, pencobaan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Sayangnya, kita tidak pernah belajar dari banyak peristiwa yang terjadi pada kita. Mitra produktif, belajar dari pengalaman diri sendiri adalah bijak. Tetapi, belajar dari pengalaman orang lain adalah jauh lebih bijaksana. Jadi, tuliskanlah pelajaran-pelajaran utama dalam kehidupan yang telah Anda pelajari, baik dari pengalaman Anda sendiri maupun dari pengalaman orang lain, sehingga Anda bisa membagikannya kepada orang lain. Contohnya, Salomo. Kita bersyukur karena Salomo melakukan ini. Dia menuliskan pelajaran-pelajaran utama dalam kehidupannya. Sehingga apa? Ya, sehingga Salomo ini memberikan kepada kita itu kitab Amsal dan Pengkhotbah yang penuh dengan pelajaran praktis tentang kehidupan. Bayangkanlah betapa banyaknya frustrasi yang dapat dihindari jika kita belajar dari Bayangkanlah betapa banyaknya frustrasi yang dapat dihindari jika kita belajar dari satu sama lain tentang pelajaran-pelajaran hidup. Mitra produktif, orang-orang dewasa mengembangkan kebiasaan untuk mengambil sari pelajaran dari pengalaman sehari-hari. Saya mendorong Anda untuk membuat daftar pelajaran hidup. Anda belum benar-benar merenungkannya sebelum Anda menuliskannya. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan untuk mengingat kembali dan membantu Anda untuk memulainya. 1. Apa yang telah Allah ajarkan kepada saya tentang kegagalan? Saya ulangi ya. Apa yang telah Allah ajarkan kepada saya tentang kegagalan? 2. Apa yang telah Allah ajarkan kepada saya dari keadaan kekurangan uang? 3. Apa yang telah Allah ajarkan kepada saya tentang rasa sakit atau sedih atau depresi? 4. Apa yang telah Allah ajarkan kepada saya melalui penantian? 5. Apa yang telah Allah ajarkan kepada saya melalui sakit penyakit? 6. Apa yang telah Allah ajarkan kepada saya dari kekecewaan? 7. Apa yang telah saya pelajari tentang keluargaku, gerejaku, hubunganku, kelompok kecilku, dan para pengkritikku? Ketiga, pesan kehidupan Anda mencakup tindakan membagikan kerinduan ilahi Anda. Allah adalah Allah yang penuh gairah.
Ia menyukai beberapa hal dengan penuh gairah dan membenci beberapa hal dengan penuh gairah juga. Jika Anda hidup semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada Anda suatu gairah untuk sesuatu yang sangat Dia pedulikan, supaya Anda dapat menjadi juru bicara bagi Allah di dunia. Mungkin itu gairah atau kerinduan terhadap suatu masalah, suatu tujuan, suatu prinsip, atau suatu kelompok orang. Apapun itu, Anda akan merasa terdorong untuk membicarakannya dan mengerjakannya untuk membuat suatu perubahan. Mitra produktif, Anda tidak dapat menahan diri sendiri dan tidak membicarakan apa yang paling Anda pedulikan. Makanya Yesus berkata dalam Injil Matius 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Contohnya Daud yang berkata dalam kitab Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan Yeremia yang berkata dalam kitab Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Allah memakai orang-orang yang penuh gairah atau kerinduan untuk memperluas kerajaannya. Allah mungkin memberikan Anda suatu gairah atau kerinduan ilahi untuk mendirikan gereja, mendirikan sekolah, mendirikan universitas, memperkuat keluarga, mendanai penerjemahan Alkitab, atau melatih para pemimpin Kristen. Anda mungkin diberikan gairah ilahi untuk mendukung dan mendanai pelayanan di desa-desa. Atau Anda mungkin diberikan gairah ilahi untuk menjangkau suatu kelompok khusus dengan Injil. Misalnya kelompok pengusaha, remaja, pemuda, suku tertentu, agama tertentu, ras tertentu, etnis tertentu, ibu muda, orang tua tunggal, atau mereka yang memiliki hobi khusus atau olahraga khusus. Contohnya Mother Teresa dengan kerinduan ilahinya terhadap orang-orang miskin, terlantar, yatim piatu, dan sekarat di Kalkuta, India. Begitu juga dengan George Muller dengan kerinduan ilahinya terhadap anak-anak terlantar, sehingga ia mendirikan panti asuhan terbanyak di dunia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Mitra produktif, Allah memberikan kepada kita masing-masing gairah atau kerinduan ilahi yang berbeda-beda, supaya setiap hal yang Allah ingin diselesaikan di dunia ini dapat diselesaikan. Tapi ingat, jangan Anda berharap bahwa semua orang lain memiliki gairah atau kerinduan seperti kerinduan Anda, dan jangan pernah meremehkan kerinduan ilahi orang lain. Karena Allah lah yang menaruh dan merencanakan semuanya itu. Keempat, pesan kehidupan Anda mencakup kabar baik, yaitu berita tentang keselamatan.
apakah kabar baik sebenarnya? Firman Allah dalam surat Roma 1 ayat 17 terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, sebab dengan kabar baik itu, Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah dengan percaya kepada Allah dari mula sampai akhir. Kabar baik itu adalah ketika kita mempercayakan pada kasih karunia Allah untuk menyelamatkan kita melalui apa yang Yesus kerjakan. Sehingga dosa-dosa kita diampuni, kita mendapatkan tujuan hidup, dan kita menerima janji sebuah rumah masa depan di sorga. Haleluya! Mitra produktif, Allah tidak pernah menciptakan seorang yang tidak dikasihinya. Semua orang berharga di matanya. Jika Anda merasa apatis terhadap misi Anda di dunia, luangkanlah waktu Anda untuk merenungkan apa yang Yesus lakukan untuk Anda di kayu salib. Dan yang terpenting adalah bahwa Anda harus belajar mengasihi orang-orang yang terhilang sebagaimana Allah mengasihi mereka. Kita harus peduli dengan orang-orang yang belum percaya kepada Allah. Kita harus peduli dengan orang-orang yang belum percaya karena Allah peduli kepada mereka. Jika Anda takut untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling Anda, mintalah Allah untuk memenuhi hati Anda dengan kasih untuk mereka. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Mitra produktif, Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi jika Anda mengenal satu orang yang tidak mengenal Kristus, Anda harus terus mendoakan mereka, melayaninya dengan kasih, dan menyampaikan kabar baik. Dalam hal apakah Anda bersedia dan rela mengerjakannya supaya orang-orang yang Anda kenal mau ke sorga? Apakah mengundang mereka ke gereja? Berbagi kisah Anda? Membagikan buku atau film tentang Yesus? Membawakan mereka makanan, berdoa untuk mereka setiap hari sampai mereka diselamatkan. Ladang misi Anda ada di sekitar Anda. Jangan kehilangan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada Anda. Ingatlah mitra produktif, keselamatan kekal dari satu jiwa lebih penting dibandingkan dengan apapun yang pernah Anda peroleh dalam kehidupan ini. Saya ulangi ya. Keselamatan kekal dari satu jiwa lebih penting dibandingkan dengan apapun yang pernah Anda peroleh dalam kehidupan ini. Dan Anda hanya memiliki waktu yang singkat untuk membagikan pesan kehidupan Anda dan menyelesaikan misi Anda. Episode 37. Berpikir dan merenungkan tujuan hidup saya. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dipikirkan dan direnungkan.
Allah ingin berbicara kepada dunia melalui saya. Ayat untuk diingat, 1 Petrus 3 ayat 15-16. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Pertanyaan untuk dipikirkan dan didiskusikan. Ketika saya merenungkan kisah pribadi saya, kepada siapakah Allah ingin saya membagikannya? Immanuel, Allah menyertai kita mitra produktif. Amin.